Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Lucy. Selamat hari Minggu juga Kak Eli. Apa kabar hari ini? Baik dong Kak, kakak gimana? Baik juga. Kak Lucy hari ini senang? Seneng dong Kak. Bahagia? Bahagia dong Kak. Kira-kira adik-adik yang di sana bahagia apa enggak ya di rumah ya? Gak tahu deh Kak. Kayaknya mungkin ada yang bahagia. Ada juga mungkin yang lagi sedih. Ada juga yang lagi malas-malas. Nah, tapi biar semuanya bahagia nih, kita nyanyi aja dulu gimana? Iya Kak, biar kita juga tambah semangat. Betul, Kak. kita nyanyi happy ya. Sama itu loh Kak yang bawa-bawa teman sekolah minggu. Anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Kita mau bawa berapa? 10 aja Kak. 10 aja, kita mau bawa 10 ya. Oke, kita nyanyi happy ya. Dan anak Tuhan bawa teman ke sekolah minggu. Tangannya dipinggang, ayo Kak Lucy. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Siangnya ke sana. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Satu anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Hitung ya. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Hitung. Empat, tiga, dua, satu Anak Tuhan bawa teman pergi Kak sekolah Eli. minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Kak Lucy. Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman. Kak Eli. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Ayo. 10, 9, 8, 7 Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman. pergi sekolah minggu. Nah Kak Lucy, tadi kita udah hitung, kita bawa anak 10 ke sekolah minggu. Iya. Nah
Sekarang Kak Eli mau tanya. Kalau 10 anak, 1 anak bawa 1 jadi berapa? 20 anak, Kak. Pintar, jadi 20. Banyak ya? Iya, Kak, banyak Sekarang aku dong. mau tanya sama Kak Ruth. Kak Ruth, kalau 20 anak sekolah minggu, setiap anak bawa 1, jadi berapa semuanya, Kak? 40, Kak. Pintar Kak Ruth. Sekarang Kak Lucy lagi. Kalau 40 anak sekolah minggu, setiap orang bawa 1, ada berapa semuanya? Ada 60, Kak. Ada 80 dong. Kan 40 tambah 40, 80 ya. Nah, Banyak kalau ya, Kak? banyak banget. Iya. Kalau 80 anak itu sekolah minggu semua, kira-kira tempatnya jadi penuh nggak? Penuh dong, Kak. Jadi penuh. Udah siap-siap sekolah minggu semuanya? Siap, Kak. Oke, sekarang kalau gitu yang 80 kita mau nyanyi. Ayo, ayo, ayo ke sekolah minggu. Ke sekolah minggu bajunya harus bagus atau rapi aja? Bagus dan rapi, Bagus Kak. dan rapi, tapi nggak perlu beli baju baru. Enggak dong, Kak. Gak usah. Oke, kita nyanyi ya. Ayo berdiri semua. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Lagi Kak Lucy. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo kita terbang yuk. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari. Goyang, goyang kiri dan kanan. Burung-burung menyanyi, burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari. Sana Kak, goyang kiri dan kanan. Adik-adik, kita mau siap mulai sekolah minggunya. Kita semua duduk yang rapi, jangan jalan-jalan lagi. Kak Lucy mau pimpin kita dalam doa. Kita angkat pujian, Bapakku baik. Tangannya dilipat, kita siap-siap. Bapakku baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Setiap hari Engkau baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak di surga, Bapak yang baik. Sekarang kami di sini berkumpul bersama Mama Papa kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya berkati ibadah ini dan biarlah kami bisa mendengarkan dan memuji nama Tuhan bersama Mama Papa kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Lucy mau bilang sesuatu sama kita, bilang sesuatu juga sama Kak Eli. Coba sekarang kita dengar Kak Lucy mau ngomong apa? Apa Kak Lucy? Kayaknya aku mau tanya dong.
Sekarang tuh bulan apa sih, Kak? Bulan apa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober. Udah hujan-hujan gini, Kak. Berarti kita udah mau Natalan dong, Kak. Oh sebentar iya lagi. dong, sebentar lagi kita Natal bulan Desember. Tapi kita bisa Natalan, Kak. Bisa dong, Kak, walaupun online gini. Caranya? Ya di rumah aja, nanti kita bisa ngelihat kakak-kakak sekolah minggu. Kayak Oh. ibadah biasa, Kak. Adik-adiknya bisa nari juga nggak? Bisa dong, Kak. Bisa liturgi? Bisa. Kalau main drama? Mungkin agak susah kali ya. Oh kalau main iya, agak drama. susah. Berarti nanti kita mau bikin acara dong kalau Natal Iya ya? dong, Kak. Pasti bakal seru juga. Tapi ada syaratnya nggak kalau Ada. mau ikutan? Ada, Kak. Apa dong? Adik-adik juga tetap harus rajin sekolah minggunya Mm-mm. walaupun online. Terus ngerjain aktivitas Mm-mm. dan ayat hafalan juga, Kak. Harus Yang bisa. pasti meskipun begitu dia harus tetap semangat, Semangat. tetap sehat, sehat, tetap kuat. tetap kuat. Nah, yang bikin kita sehat, kuat, semangat itu siapa? Tuhan Yesus dong, Kak. Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus dulu dong yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih hebat. Benar, Kak Eli. Berarti kita punya lagunya dong. Punya. Apa lagunya? Kuat, hebat, besar. Oke, kita nyanyi ya Bang. Kuat, hebat, besar, itu Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Besar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kak Lucy, minggu lalu Kak Lucy sekolah minggu enggak? Sekolah minggu dong, Kak Eli. Kalau aku Kakak sekolah minggu enggak? sekolah minggu dong. Nah kalau gitu berarti kita sama-sama dengar firman Tuhan dong. Iya, Kak, benar. Nah minggu lalu itu aku ingat loh ceritanya tentang masih doa Bapa kami, bagiannya adalah dikuduskanlah namamu. Karena kalau si sekolah minggu Kak Eli mau tanya maksudnya apa? Maksudnya itu Mm-mm. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, suci, dan agung. Allah yang sangat membenci dosa dan tidak mau kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa apapun itu, Kak Eli. Oh gitu. Tapi berarti yang dibenci itu cuma dosanya. Enggak dong, Kak. Dosanya aja yang dibenci atau orangnya juga? Enggak, Kak. Allah tidak membenci orangnya. Oh berarti dosanya aja. Iya. Nah kalau gitu Allah juga sayang sama orangnya. Sayang dong, Kak. Oh gitu. Tapi kalau kita disayang, kira-kira kita boleh suka-suka nggak? Kita nggak boleh berbuat sesuka kita, Kak. Walaupun Allah sayang sama kita. Kita harus berusaha hidup kudus, baik, dan benar di hadapan Allah. Oh, tapi susah banget itu Kak Lucy. Aku aja nih, aku masih suka marah-marah. Masih suka kesel-kesel sama adik aku, sama abang aku, sama kakak aku, sama teman aku. Nah, padahal kan kata Kak Lucy, itu nggak disukai Tuhan. Gimana dong? Susah kan? Iya sih, Kak. Pasti susah. Aku juga kadang-kadang masih kayak gitu, Oh Kak. iya? Iya, tapi ada Allah yang akan selalu menjaga dan menolong kita untuk bisa hidup kudus. Minta tolong dengan berdoa, Kak Eli. Oh iya, berdoa. Kalau kita berdoa berarti Tuhan jagai kita, tuntun hidup kita setiap hari. Jadi kita semua nih adik-adik juga harus ingat menguduskan Allah setiap hari dalam hidup kita dan dalam doa kita. Sekarang kita mau ingat apa lagi? Ayat hafalan. Ayat hafalannya minggu lalu. Kak Lucy, kelasnya banyak yang kirim gak adik-adiknya? Wah, kelas aku hebat-hebat, Kak. Semua rajin-rajin loh, Kirim? Kak. Iya, kirim semua. Hafal? Hafal. Atau dibantuin mamanya?
Ada yang dibantuin mama, ada yang sendiri Kak. Oh, kalau aku kelas 4 jadi udah jago-jago nih ya. Sekarang kita gantian ya. Kak Lucy yang kelas kecil sama kelas besar, Kak Eli yang kelas tengah. Oke? Oke Kak. Oke, kita mulai kelas kecil Kak Lucy dulu. Kelas kecil itu ayat hafalannya Matius 9 ayat 6b. Yaitu dikuduskanlah namamu. Oke, sekarang kelas tengah dari kelas Nazaret sampai Yeriko. Dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 6 sama-sama. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kelas besar Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Oke, sekarang kita juga mau menguduskan hati kita. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan, lalu duduk yang bagus, tenang-tenang semua. Nanti kita sama-sama dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, juga duduk yang baik, dan kita mau mendengarkan juga dengan baik. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan dan sukacita untuk bisa ikut pengajaran sekolah minggu online pada minggu hari ini. Tuhan, kami sekarang ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menjadi anak yang baik, mendengarkan dengan baik dan memahami segala firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Cerita Alkitab kita pada minggu hari ini kita mau buka dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Cerita tentang Yesus ditolak di Nazaret. Kalina mau kita bacanya secara bergantian. Jadi dari ayat 16 yaitu ayat genap dibaca oleh adik-adik yang perempuan, ayat 17 dibaca oleh adik-adik yang laki-laki, dan begitu seterusnya secara bergantian. Kita mulai ya. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan
kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, beberapa minggu ini kita belajar tentang suatu doa. Doa apa namanya? Doa Bapa Kami hebat. Nah, doa Bapa Kami diajarkan oleh siapa? Kalau adik-adik semua ingat, oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena Tuhan Yesus itu dia senang sekali mengajar. Dia mengajar nggak hanya murid-muridnya saja, tapi Tuhan Yesus juga mengajar orang banyak. Tuhan Yesus mengajar di berbagai kota di dalam perjalanannya. Seperti ketika dia melewati Kapernaum, dia mengajar di kota Kapernaum. Lalu ketika dia melewati kota Nazaret, dia juga mengajar di Nazaret. Dan Yesus mengajar tentang apa? Tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan dan mukjizat. Nih Kalina mau kasih satu contoh nih perumpamaannya. Kalau adik-adik ingat ada satu perumpamaan namanya tentang perumpamaan tentang biji sesawi, ya. Di situ perumpamaannya mengatakan bahwa ketika kita memiliki iman yang hanya sebesar biji sesawi saja, maka kepada Allah, maka apapun yang kita minta, maka Allah akan mengabulkannya, kita akan mendapatkannya. Lalu dengan mukjizat juga, coba contoh mukjizatnya apa yang adik-adik ingat? Saat dia menyembuhkan, saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, iya. Dan juga ada yang kalau sakit yang di kulit tuh yang gatel-gatel, yang kulitnya kayak luka-luka gitu, menyembuhkan sakit apa? Menyembuhkan sakit kusta, benar sekali. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang senang sekali mengajar. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus mampir di Nazaret, kota kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Di sana saat itu adalah hari Sabat, di mana orang-orang Israel pada hari Sabat akan berbondong-bondong, beramai-ramai pergi ke Bait Allah untuk beribadah. Kemudian Yesus pun juga ikut ke Bait Allah. Di sana Tuhan Yesus mengajar juga. Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Tetapi bagaimana reaksinya? Bagaimana responnya orang-orang di Nazaret? Mereka meragukan Tuhan Yesus. Mereka menolak, nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus hanya seorang anak tukang kayu. Jangan kayak gitu ya adik-adik sekolah minggu ya. Iya, adik-adik sekolah minggu tidak ada yang seperti itu. Nah, sekarang kita mau tahu nih kerajaan Allah itu seperti apa ya? Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu di sana tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesedihan. Nah, orang-orang yang hidup di kerajaan Allah adalah orang-orang yang penuh sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, itu semua kita dapatkan karena apa? Karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja dan melalui Tuhan Yesus. Ya, seperti ada yang tertulis di firman ya bahwa siapa saja yang ingin memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan sorga, bertemu dengan Bapa di sorga, dia harus melalui Tuhan Yesus. Artinya percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Kemudian tadi kita sudah belajar kerajaan Allah. Nah, di dalam doa Bapa Kami juga ada tuh kalimat yang menyebutkan datanglah kerajaanmu. Coba Kalina mau dong adik-adik mengulang, kita sama-sama deh mengulang doa Bapa Kaminya ya. Ya, 1, 2, 3. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Nah, tadi dalam doa Bapa Kami itu
ada kalimat datanglah kerajaanmu. Nah, dengan berdoa, dengan menyebut datanglah kerajaanmu, kita mengharapkan kehadiran siapa? Kehadiran Allah untuk memimpin dunia ini supaya terjadi kedamaian di dunia kita ini ya. Nah, datanglah kerajaanmu juga kita mau menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas bumi serta segala ciptaannya, dan semua ciptaannya harus tunduk dan taat pada Allah. Nah, siapa aja ciptaannya? Ada kita manusia, ada Kalina, ada adik-adik, ada opung, ada tulang, lalu ada binatang di darat, laut, dan udara, ciptaan Allah juga. Ciptaan Allah juga, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan yang ada di langit tuh yang siang hari ada matahari, betul, lalu malam hari apa yang ada di langit juga, bintang, bulan juga ciptaan Allah. Ketika semua ciptaannya tunduk pada Allah, kita tahu bahwa walaupun begitu sebenarnya kerajaan Allah sudah hadir di dunia. Saat kapan? Saat Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Manusianya itu siapa saja? Tadi lagi Kalina, adik-adik, mama papa, dan Pak Guru Bu Guru juga enggak? Iya. Pak Presiden? Iya, sama. Semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus asal kita percaya dan taat kepadanya. Kalau kita ada berbuat salah, kita langsung meminta ampun dan kita kembali melakukan kehendaknya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Gimana ya Kak ya? Kita bisa dengan cara menjadi saluran anugerah bagi orang lain untuk mengenal Allah. Itu tertulis di mana? Matius 28 ayat 19 ya. Nah, artinya kita mau berkata-kata dengan baik, berbuat dengan baik, berpikiran dan melihat hal-hal yang baik, yang good. Apa tuh good? Baik dan sesuai dengan kehendak Allah ya. Dari firman Tuhan hari ini kita jadi tahu ya bahwa kerajaan Allah akan terwujud kalau apa? Yang pertama, kita percaya dengan iman kepada Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Lalu yang kedua, membuat Allah hadir dalam hidup kita lewat pikiran, perbuatan, dan bicara kita yang baik dan benar sehingga menyenangkan bagi Tuhan dan sesama. Nih Kalina sekarang mau kita menyanyikan satu lagu, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita melakukan tindakan, perkataan, dan pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan pun akan memberikan berkat dalam hidup kita. Amin. Sekarang kita masuk ke hafalan. Hafalan untuk kelas kecil adalah dari Matius 6 ayat 10a. Datanglah kerajaanmu. Hafalan kelas tengah dari Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Hafalan kelas besar dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita tutup firman Tuhan hari ini dengan bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau menghadirkan kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan, dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa penuh dengan Roh Kudus-Mu, berbuat, berpikiran, dan berkata-kata dengan baik, serta menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Biar Tuhan saja yang memimpin, Tuhan saja yang menyembuhkan hidupnya Tuhan, agar bisa kembali pulih dan bersama-sama melanjutkan aktivitasnya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan segala kekhawatiran kami Tuhan yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang bantu kami untuk kami bisa tetap penuh sukacita menjalani hari-hari-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik ketemu lagi sama Kak Eli sama Kak Lucy. Sekarang kita mau bikin sesuatu, bikin aktivitas untuk kegiatan kita hari Minggu ini sesuai dengan firman Tuhan dan ayat hafalan. Lalu dikumpulkan terakhir hari Sabtu depan. Kak Lucy akan pandu kita untuk kelas kecil, kita mau buat bunga-bunga dari kertas. Kak Lucy. Oke Kak Eli, jadi adik-adik kita mau buat bunga dari kertas. Jadi bahan-bahannya itu ada kertas. Aku di sini pakai kertas warna, kertas origami. Adik-adik boleh pakai kertas warna-warna apa aja sesukanya adik-adik. Nih, aku pakai warna merah sama warna hitam. Terus selain itu, kita juga butuh ini nih adik-adik, stick. Adik-adik boleh pakai stick bekas. Kalau adik-adik habis makan es krim, adik-adik boleh pakai itu. Terus habis itu double tip atau lem kertas lainnya Kak Eli boleh. Terus sama gunting. Terus setelah itu kertas HVS, kertas putih untuk bulatan lingkarannya. Lingkaran yang besar. Iya. Nah, adik-adik untuk bikin kelopaknya, adik-adik bentuk lingkaran kecil, nanti akan bulat seperti ini. Nanti adik-adik gunting, setelah banyak baru deh adik-adik tempel-tempel, nanti jadinya seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya kita tulis firman Tuhan hari ini, yaitu datanglah kerajaanmu. Gitu Kak Eli. Nah ini bagus kan? Tuh ya. Sekarang yang kelas tengah sama Kak Eli ya. Kelas tengah kita mau bikin tangan. Kalau beberapa waktu lalu pernah bikin tangan-tangan tuh pakai sedotan. Sekarang kita bikin tangannya dari kertas aja. Nah, kamu punya tangan ada 2 ya. Jadi bisa pakai kertas HVS ini nih. Lalu ambil pulpen. Kamu boleh ceplak. Kalau sih pegangin. Nah, kamu boleh ceplak tangannya sekaligus 2. Gini. Boleh. Atau kamu lipat dulu kertasnya. Begini. Lipat kertasnya jadi 2. Kak Lucy pegang. Lalu tanganmu, Kak Lucy pegangnya gini. Tempelkan di sini nih, di paling tengah. Baru gunting. Mau dicontohin ya? Sebentar. Nih ya. Ini kertasnya, aku bikin gini tangannya nih. Terus aku ceplak. Tunggu. Tuh, jadinya begini. Terus aku gunting. Kita cepet ya. Ini bersama Kak Eli dan Kak Lucy. Kwek. Tunggu. Jeng jeng. Selesai. Jadinya begini. Nah, Kak Lucy pegangin. Tuh, jadi telapak tangannya nanti setelah selesai kita tempel di kertas ini. Nah, karena kita ceritanya tentang berdoa masih, nanti kamu kasih tulisan, Kak Lucy yang baca. Tulisannya apa?
Tulisannya tanganku berdoa untuk kemuliaan namanya. Nah, di sebelah kirinya, sebelah kanannya ada apanya Kak? Tanda salib, Kak. Ada tanda salib. Kamu boleh kasih merah, kalau kamu suka tanda salibnya warna biru juga boleh, hijau juga boleh ya. Jadi nanti ditempel. Ini buat kelas tengah dari Nazaret sampai Yeriko. Sekarang yang terakhir kelas besar Kak Lucy. Oke, Dari kelas Yudea sampai Yerusalem. Yerusalem. Yuk. Jadi adik-adik di sini aku buat bunga juga, tapi beda Kak. Beda Kita ya. perlu sedotan. Oh iya Nah, sedotan. bahan-bahannya itu tadi ada sedotan. Sedotannya adik-adik boleh pakai warna apa aja loh, sesukanya adik-adik. Terus pakai kertas origami. Aku juga. pakai origami lagi, tapi adik-adik juga boleh pakai kertas apa aja. Terus kertas HVS putih dan sama dasarnya ini aku pakai kertas abu-abu gitu sih Kak. Tapi kalau misalnya adik-adik mau yang lebih cantik boleh kok pakai warna-warni yang lainnya. Boleh. Terus sama krayon atau spidol untuk gambar batangnya ini. Jadi di sini ada 3. Jadinya akan seperti ini. Nanti adik-adik tempel sedotannya kecil-kecil di sini. Terus nanti setelah itu adik-adik tempel jadi seperti 3 ini. 3 bunga. Terus di tangannya ada tulisan Kylie. Apa itu? Yaitu sebelah kiri, sebelah kanan ya? Ya kanan kiri kanan lah ya. Ya, nanti di sebelah sini ada tulisan aku, di tengahnya ada berdoa, terus terakhir ini di sini ada Bapa kami. Jadi tulisannya itu aku berdoa Bapa kami. Nah, gitu. Karena hari ini kita kan belajarnya masih tentang doa Bapa kami bagian yang ketiga, yaitu datanglah kerajaanmu. Itu ya hari ini, jadi 3 nanti dikerjakan masing-masing. Jangan lupa kirim ke grupnya paling lama hari Sabtu jam 24 sebelum Cinderella ganti kerjaan jadi upik abu. Oke, gitu hari ini aktivitasnya selesai. Terima kasih. Adik-adik yang kakak kasihi sekolah minggu HKBP Legend Suprapto, kakak ingin kasih satu pengumuman aja deh namanya ya. Karena kakak mau pamit. Hari ini kakak terakhir mengajar sebagai guru sekolah minggu di sekolah minggu HKBP Legend Suprapto. Karena apa? Iya, karena Amang Pendeta Tua Marpaung harus pindah. Sudah saatnya pindah ke gereja HKBP Rawalumbu Bekasi. Jadi kakak juga harus ikut. Nah, pada saat ini kakak mau pamit dari adik-adik semuanya. Dan juga dari mama papa. Juga dari opung, dari tulang dan semua keluarga yang ada di rumah. Adik-adik, terima kasih ya buat kebersamaan kita selama ini. Kakak senang sekali bisa bersama dengan adik-adik semuanya. Dan kakak senang sekali bisa bertukar pikiran dengan mama papa. Pesan kakak, adik-adik semua harus tetap semangat menjadi anak yang baik, menjadi anak kebanggaan di rumah, menjadi anak kebanggaan di sekolah, dan di mana-mana kamu harus menjadi anak kebanggaan, terlebih di mata Tuhan. Kakak juga mohon maaf jika selama ini dalam kebersamaan kita kakak ada kekurangan, ada kesalahan, ada kesilapan. Kakak mohon maaf ya. Dan juga kepada mama papa semuanya, terima kasih buat semua motivasi, atensi dan perhatian yang diberikan kepada kami selama menjadi guru sekolah minggu di HKBP Legend Suprapto. Mohon maaf atas keterbatasan kami, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita pasti ketemu lagi di waktu yang lain, kesempatan yang lain, karena Tuhan senantiasa mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Sehat selalu adik-adikku semua,
dan mama papa juga keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Pengajaran sekolah minggu online kita minggu ini telah selesai. Sebelum kita menutup dengan doa Bapa kami, kita mau menyanyikan dulu satu pujian, Take My Hand. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Dah.